Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu mengawali kajian kita yang insyaallah tentu masih berkaitan dengan bagaimana kita memahami manhaj dan metode para salafus saleh di dalam mereka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah semua atau sebagian telah mengetahui siapakah mereka yang disebut dengan para salafus saleh, yaitu mereka yang telah mendahului kita dari kalangan para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini yang disebut dengan al-qurun ats-tsalatsah al-mufaddalah. 3 generasi pertama yang Allah berikan keutamaan kepada mereka. Generasi yang pertama adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan masalah beragama ini adalah bukan masalah selera. Beragama dan menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada kaitannya dengan selera pribadi orang yang beragama. Tapi menjalankan agama adalah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, bukan selera masing-masing orang atau masing-masing kelompok atau masing-masing firqah. Tidak. Beragama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesuai selera atau tidak sesuai selera seseorang, wajib tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, wajib tunduk dan patuh kepada syariat Allah dan syariat Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diimani oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini poin pertama yang penting untuk kita pahami. Dalam beragama bukan sesuai selera kita. Ya, agama ini perintah Allah dan Rasulnya. Agama ini adalah diperintahkan untuk mengikuti apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah turunkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jangan heran tatkala Allah mengutus para rasul, itu tidak sedikit dari penentang-penentang mereka.
para umat yang menentang rasul-rasul mereka. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, juga banyak penentangnya di saat beliau menyampaikan risalah Allah. Karena apa? Karena umat-umat mereka itu yang menentang para rasul, mereka mengikuti selera mereka atau selera ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka, ya, sehingga sulit untuk meninggalkan apa yang telah menjadi kebiasaan mereka, ya, karena mereka mengatakan hadza ma wajadna alai aba'ana, inilah yang kami dapati dari ayah-ayah kami, dari kakek-kakek kami, ya. Ini yang mereka menjadi pegangan mereka. Nah, oleh karena itu kita harus merujuk kepada dalil. Karena agama ini bukan selera setiap orang, tetapi dia adalah perintah Allah, tuntunan Allah yang diturunkan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya, untuk diimani dan diamalkan. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat As-Saff ayat ke-9, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bil huda wa dinil haq, dengan membawa dua misi, ya, petunjuk dan agama yang hak. Para ulama menyebutkan petunjuk adalah ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi', Quran dan sunnah. Dan dinul haq yaitu al-amalus salih, amal yang saleh. Untuk apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk dia menangkan atas semua agama yang ada. Walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrikun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini ada 5 poin penting, ya. Pertama, Allah huwallazi arsala rasulahu, al-mursil, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang mengutus. Yang kedua, rasulahu al-mursal, yang diutus. Yang ketiga, al-huda wa dinul haq, bil huda wa dinul haq, itu misi yang dibawa oleh rasul tersebut, yang harus disampaikan kepada manusia, itu risalah. Al-mursal, al-mursal, kemudian risalah yang dibawa, kemudian al-ghayah, tujuan. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, untuk dia munculkan, dia tampilkan, dia tampakkan, dia menangkan kepada semua agama yang ada. Yang kelima, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh orang musyrikun. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi. Ayat ini, ucapan saya ini bukan tafsir, tapi melihat apa yang dikandung oleh ayat ini. Ada 5 poin penting. Maka dalam hidup kita ini juga harus ada 5 hal ini, ya. Pertama adalah Allah Ta'ala. Kita ini hamba Allah, ya, budaknya Allah, hambanya Allah. Semua yang ada pada diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apa saja yang ada pada kalian datangnya dari Allah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sumber kehidupan kita. Allah yang menciptakan kita. Ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, maka hak Allah harus yang pertama kali kita lakukan,
yaitu beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada kita, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah. Ya. Kita harus bersyukur pada Allah taala. Kalau kita lihat dari nasab, banyak orang yang nasabnya lebih mulia dari kita. Ya. Abu Lahab, Abu Talib, ya, dan yang lainnya, nasabnya lebih tinggi. Ya. Dilihat dari harta kekayaan, banyak orang lebih berharta. Qarun dan yang lainnya. Kekuasaan, banyak orang yang mempunyai kekuasaan. Tapi ketika Allah memilihmu mendapatkan hidayah ini, maka sadarilah bahwa Anda adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih kita untuk mendapatkan hidayah ini, mengikuti Quran dan Sunnah, beriman pada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mengenal tauhid, mengenal sunnah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ini nikmat yang tidak terhingga, yang tidak mungkin diuangkan, dinilaikan dengan harta. Tapi nikmat yang harus disyukuri dengan apa? Amal perbuatan, dengan pengakuan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka hak Allah harus menjadi yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya banyak para rasul yang diutus oleh Allah taala, dan sebagai penutup Allah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Khalqi. Beliau adalah penghulu seluruh umat manusia. Sebagaimana sabda beliau, "Ana Sayyidul Khalqi yaumal qiyamah wala fakhra." Dalam satu riwayat tidak ada yaumul qiyamahnya. Ana Sayyidul Khalqi wala fakhra. Aku adalah penghulu seluruh umat manusia dan ini bukan untuk kebanggaan. Mengapa belum menambah kalimat wala fakhra dan bukan untuk kebanggaan? Karena yang pertama, beliau mengucapkan kalimat ini tawadhu'an lillah, sebagai bentuk tawadhu, rendah hati beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beliau menyampaikan sabda hadis ini karena memang Allah perintahkan beliau untuk menyampaikannya. Ya, Allah merintahkan beliau untuk memberitahukan kepada umat manusia bahwa beliau adalah sayyidu waladi Adam. Aku adalah penghulu seluruh manusia dan bukan untuk kebanggaan. Tapi Allah memerintahkan aku menyampaikan pada kalian, maka aku sampaikan hal ini. Dan ini menunjukkan apa? Tawadhu'nya Rasulullah SAW, rendah hatinya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, Allah mengutus Rasulnya dan membawa misi tadi, dan Rasul alaihi salam memiliki adalah manusia pilihan. Beliau adalah manusia pilihan sebagaimana Rasul-Rasul yang lainnya. Tetapi keistimewaan beliau adalah sebagai Rasul yang terakhir, penutup para nabi. Itu salah satu keutamaan beliau. Diutus kepada seluruh umat manusia. Kalau para Rasul dahulu diutus kepada masing-masing umat, pada kaum-kaum mereka. Tetapi Nabi alaihissalam diutus oleh Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia, bahkan kepada jin pun wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Beliau diutus kepada ats-tsaqalain, kepada jin dan manusia atau manusia dan jin. Allah sebelum mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah memeriksa hati para hambanya. Ini pentingnya hati, ya, menjadi ukuran bagi Allah hati manusia. Ya, maka semua aktivitas kita dalam berdakwah, dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam semua apa yang kita lakukan, hendaknya kita memeriksa hati-hati kita ini. Ya. Karena Allah sebelum memilih manusia terbaik, manusia termulia, An-Nabi alaihissalatu wassalam, Allah memeriksa hati seluruh para hambanya. Ya, sebagaimana perkataan Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu taala an,
Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat, mencermati. Nadhara fi artinya mencermati. Kalau nadhara ila artinya melihat dengan mata. Itu nadhara ila. Kalau nadhara fi artinya mencermati. Ya, tidak sekedar melihat, memeriksa ya hati seluruh hamba-hambanya. Fawajada anna qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah jumpai, Allah dapati bahwa hati Muhammad adalah hati yang terbaik dari seluruh hati para hambanya. Ya, Allah menjumpai, Allah mendapati bahwa hati Muhammad hati yang terbaik dari seluruh hati para hambanya. Fakhtarahu li nafsihi. Maka Allah memilih Rasulullah SAW, Muhammad SAW untuk dirinya. Fabta'athahu. Kemudian Allah mengutus beliau sebagai Rasul. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, "Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Allah melihat, mencermati hati-hati para hambanya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Maka Allah jumpai, Allah dapati bahwasanya hati para sahabatnya sebaik-baik hati para hambanya ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakhtarahum. Maka Allah memilih mereka sebagai wuzara, sebagai pembantu Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai pembantu Nabi alaihi salam, yuqatiluna fi sabilih. Mereka berperang, membela, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka korbankan semua yang mereka miliki, jiwa, harta dan apa yang mereka miliki adalah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, Rasulullah SAW dan para sahabat adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah periksa pertama kali hati. Maka dari itu ya tullabal ilmi, wahai para penuntut ilmu, wahai orang yang bermanhaj salaf, yang berakidah salaf, periksalah hati-hati kita. Cermati hati-hati kita ini. Karena tidak membawa dakwah ini, manhaj ini kecuali orang-orang yang mukhlis karena Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mengharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang mengatasnamakan dakwah salafiyah, manhaj salaf, tapi tidak ikhlas pada Allah taala, akan berguguran dengan sendirinya. Akan dipandamkan cahaya dakwah mereka karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, ketika beliau melihat keadaan umat, kaum beliau, masyarakat beliau ketika itu, beliau sedih. Terjadi kesyirikan di mana-mana. Ya. Yang bernazar kepada selain Allah, yang meminta kepada selain Allah, mendatangi kuburan-kuburan para wali untuk memohon kepada mereka, lalu melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedihlah beliau rahimahullah. Kemudian beliau keluar menuntut ilmu di Basrah, di Madinah dan di tempat-tempat yang lainnya, menemui ulama-ulama, menuntut ilmu. Kemudian beliau kembali ke negerinya. Beliau memulai berdakwah. Yang menjadi keutamaan beliau dalam dakwahnya adalah tentang tauhid. Bagaimana mengembalikan umat ini agar mereka menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, dan bertawakal hanya kepada Allah. Bagaimana supaya umat ini kembali kepada tauhid yang murni? Ketika beliau nasrullah, ketika beliau menolong tauhid, maka Allah menolong beliau. Dakwahnya tersebar di mana-mana. Karena lillah wala nuzakki 'alallahi ahadan. Tapi apa yang beliau lakukan telah membuktikan bagaimana dakwah tauhid yaitu telah merebak di negeri-negeri kaum muslimin. Tidak luput di negeri kita yang kita cintai ini, yang kita harapkan agar umat Islam, kaum muslimin
mereka betul-betul bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Maka ketika seorang mukhlis karena Allah Azza wa Jalla dalam menolong agama Allah, Allah akan menolongnya. Karena Allah telah berjanji, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan menetapkan pendirian-pendirian kalian, meneguhkan pendirian-pendirian kalian. Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika seorang menolong hawa nafsunya, mengejar dunia dengan dakwah dan manhaj ini, maka pasti akan berguguran cepat atau lambat, yakin atau tidak, ridha atau tidak. Maka di sini pentingnya ikhwah, hati, ya, keikhlasan dalam menuntut ilmu, dalam rangka untuk kita mengamalkan ilmu itu, mendakwahkan ilmu tersebut, mendakwahkan tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-Nabi alaihi wasallam ditolong oleh Allah Ta'ala karena beliau menolong agama Allah dan para sahabat beliau. Maka Allah yang pertama, kemudian yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada umat manusia untuk menyuruh mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kurun waktu 23 tahun An-Nabi alaihi wasallam menyelesaikan tugasnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mungkin Allah memanggil beliau kalau belum selesai itu tugasnya sebagai Rasul utusan Allah dalam usia 63 tahun sallallahu alaihi wasallam. Orang yang membawa misi ini selain ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah harus memiliki belas kasihan kepada saudara-saudaranya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi kepada sesama kaum muslimin. Makanya Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128 tentang sifat Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, ya, yang mana rasul ini azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifat mendasar yang ada pada dirinya terasa amat berat oleh beliau penderitaan kalian. Beliau tidak mau kalian menderita. Ini harus ada sifat pada seorang dai, ya, punya belas kasihan kepada saudara-saudaranya. Bagaimana menyelamatkan mereka dari azab Allah, bagaimana menyelamatkan mereka dari kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menyelamatkan mereka dari bid'ah yang tersebar di mana-mana, supaya mereka kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harus memiliki sifat ini, azizun alaihi ma anittum, amat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya beliau tidak mau kalian menderita. Makanya sifat berikutnya harisun alaikum, sangat bersemangat agar kalian beriman, agar kalian mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, agar selamat dari adab Allah, selamat dari penderitaan yang bakal menimpa kalian kalau tidak beriman kepada beliau. Harisun alaikum, siang dan malam beliau berdakwah, memikirkan umatnya, sampai beliau hijrah meninggalkan negeri kecintaannya, kota Mekah ke kota Madinah, dalam rangka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau hijrah dengan penuh kesabaran, walaupun berat hatinya, karena kata beliau, seandainya kau ketika akan meninggalkan kota Mekah, ya, bahwa engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah dan oleh Rasulnya, kalau saja aku tidak dikeluarkan oleh umatku, maka aku tidak akan keluar dari engkau, wahai kota Mekah. Kemudian beliau meninggalkan kota Mekah demi dakwah, untuk menyelamatkan manusia dari penderitaan dan azab Allah Subhanahu wa taala. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau adalah orang-orang yang sangat mencintai dan belas kasihan kepada orang-orang yang beriman. Itu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang semestinya menjadi sifat setiap dai, setiap orang yang mengaku berpegang pada manhaj salafus saleh harus memiliki rasa ini dalam diri dan menanamkan perasaan ini atau sifat ini dalam dirinya. Bukan senang dengan kesesatan orang lain, bukan senang dengan penyimpangan orang lain, bergembira ketika seorang menyimpang, ketika saudaranya menyimpang, tidak. Itu bukan sifat seorang dai, ya. Itu sifat seorang mencari dunia untuk mendapatkan kemasyhuran di dunia ini. Waliyadzubillah. Maka Rasul SAW, ya Allah memilih beliau hatinya yang murni ikhlas karena Allah. Kemudian Allah tanamkan dalam diri beliau sifat-sifat yang disebutkan tadi, ya, dalam surat At-Taubah ayat 128. Ya. Yang dibawa oleh Rasul ini adalah misi terbaik, al-huda, petunjuk, Al-Quran dan Sunnah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW. Petunjuk terbaik adalah petunjuk Al-Quranul Karim. Inna hadzal kitab la yahdi lillati aqwam. Sesungguhnya kitab ini atau Al-Quranul Karim benar-benar menunjuki kepada yang terbaik, yang terlurus, yang terbenar. Itu Al-Quranul Karim. Demikian pula Rasulullah SAW. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Maka orang yang mengikuti Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, dia akan selamat. Karena dia berada di atas petunjuk yang terbaik. Bil huda wa dinil haq. Dan dia membawa yang kedua, petunjuk berupa ilmu yang bermanfaat, Quran dan sunnah. Kemudian ilmu itu diamalkan, agama yang hak. Itu agama yang diamalkan. Makanya Allah mencela Bani Israel karena hanya bisa perintahkan manusia tapi mereka lupakan diri mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Allah sebutkan tentang Bani Israel. Apakah kalian memerintahkan manusia berbuat baik, kemudian kalian lupakan diri-diri kalian, padahal kalian membaca Alkitab? Tidakkah kalian menggunakan akal-akal sehat kalian? Kemudian Allah mencela orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian ucapkan apa yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan di sisi Allah, kalian berkata apa yang tidak kalian kerjakan. Maka amal yang saleh wujud dari ilmu yang bermanfaat. Bil huda wa dinil haq. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in setelah mendapatkan hidayah dari Allah, mereka beriman pada Rasulullah SAW, maka mereka kemudian duduk di majlis beliau, mencari ilmu dari beliau. Karena di saat itu adalah turunnya wahyu Allah. Bahkan sebagian mereka kalau tidak sempat hadir di majlis beliau, berpesan pada saudaranya yang hadir di majlis Nabi SAW, ya, suruh agar nanti disampaikan pada mereka. Ya. Untuk apa mereka hadir di majlis Nabi SAW? Untuk mendapatkan ilmu, kemudian mereka amalkan. Dalam sebuah perjalanan, Mu'adz bin Jabal berkata, pernah aku dekat dengan Nabi SAW. Lalu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amal apakah yang dengannya? Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, beritahukan aku tentang satu amal yang dengan amal itu menjadi sebab aku dimasukkan surga dan aku dijauhkan dari api neraka. Bukan untuk pamer ilmu, bukan untuk pamer kehebatan, bukan untuk pamer dalil, tapi untuk diamalkan. Ya Rasulullah, akhbirni an amalin. Beritahukan aku satu amal yang apabila aku mengamalkannya akan mengeluarkan aku dari, memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku, menyelamatkan aku dari api neraka. Jadi ilmu itu untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dipresentasikan dalam kajian-kajian atau di meja kuliah, tidak, tapi diamalkan. Bukan sekedar untuk dapat nilai A+, kemudian alhamdulillah nilaiku A+, tapi amalnya C.
D, E. Ya. Tidak. Maka ikhwah, sadarilah tentang hal ini. Beliau membawa ilmu yang bermanfaat dan petunjuk atau agama yang hak. Yang dengan ilmu yang bermanfaat ini dan amal yang soleh yang telah dikerjakan, diamalkan, diwujudkan oleh para sahabat, maka muncullah generasi manusia terbaik, yaitu mereka para sahabat. Karena mereka yang paling banyak mendapatkan bagian dari ilmu dan amal yang soleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, mereka paling banyak mendapatkan menerimanya dari Rasulullah SAW, dan mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Muncullah generasi terbaik umat manusia yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasi aku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik umat manusia. Liyudhhirahu 'ala dini kullih, untuk Allah munculkan kepada seluruh umat manusia ketika itu. Maka runtuhlah 2 kerajaan besar, adidaya, Persia dan Romawi, dan manusia-manusia yang terbaik, yang tidak hanya punya ilmu, tapi mereka punya ilmu dan mereka amalkan, yang mempunyai kasih sayang kepada hamba-hamba Allah, sehingga mereka masuk ke negeri-negeri kafir dan menyebarkan Islam sebelum berperang. Dan itu ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam menjalankan agama Allah yang Allah munculkan, dan munculnya generasi terbaik, setelah kemudian generasi ini berjalan, runtuhnya 2 kerajaan, muncullah orang-orang yang iri dan dengki kepada kaum muslimin, dari golongan orang-orang yang pura-pura masuk Islam, dari negeri-negeri yang ditaklukkan oleh para sahabat dan generasi berikutnya. Ya, sehingga kemudian muncullah ide-ide untuk menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani, ya, yang mana kitab-kitab ini tidaklah masuk pada suatu kaum, melainkan akan menghancurkan mereka, menghancurkan akidah mereka, merusak akidah mereka, merusak ibadah mereka, merusak moral mereka. Ya. Tetapi Allah kemudian telah berjanji tetap ada sekelompok. Setelah munculnya kelompok-kelompok itu, munculnya firqah-firqah yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Allah menjanjikan melalui Rasulnya, la tazalu, bahwa tetap akan ada pada umat ini ta'ifah min ummati, akan tetap ada pada umatku ini, yaitu kelompok yang mereka itu tetap menang di atas kebenaran, zahirina alal haq, berada di atas kebenaran, ya, tidak bisa dikalahkan karena mereka memiliki hujjah, mereka memiliki dalil. Dan demikianlah cara Allah di dalam menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Setiap generasi ada ulamanya, setiap generasi ada ulama-ulamanya yang mereka membersihkan dan membantah, menyanggah susupan-susupan yang masuk ke dalam ajaran Islam ini sampai hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal dakwah sunnah, dakwah tauhid, dakwah ajaran Nabi alaihissalam, yaitu merujuk kembali kepada pemahaman para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana ini merupakan perintah Allah untuk mengikuti mereka. Ini bukan ucapan para ustadz, bukan propaganda para ustadz, tidak, tapi Allah memerintahkan mengikuti mereka, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang pertama-tama, orang terdahulu yang mereka memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar,
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho pada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan keridhaan Allah, ikutilah jalannya orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan dua generasi, Muhajirin dan Ansor, satu generasi sahabat, walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka adalah generasi tabi'in. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW menyebutkan tiga generasi ketiga, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, alhamdulillah kita hidup di zaman, alhamdulillah, diberikan kemudahan oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti al-haq, mempelajari kebenaran agama Allah yang murni dari sumbernya, dari ulama-ulamanya. Ya, ini satu nikmat yang luar biasa, yang mungkin dahulu ayah-ayah kita, kakek-kakek kita belum sampai pada mereka. Ya, dan kita tetap sebagai anak-anak yang insya Allah menjadi anak-anak yang soleh, tetap mendoakan mereka. Semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah merahmati mereka. Karena itulah ilmu yang sampai kepada mereka. Yang mungkin di antara mereka ada yang menyimpang. Semoga Allah mengampuni mereka. Dan tugas kita sekarang adalah yaitu mendidik pertama diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian generasi kaum muslimin, umat Islam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Maka tugas kita adalah untuk mendidik diri kita, menyelamatkan diri dan keluarga kita, kemudian menyeru kaum muslimin agar kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan mengikuti orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami, dalam mengambil, dalam berdakwah agama Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Menyampaikan, menasihati dan kalimat-kalimat yang baik, bukan memaksakan. Ya, bukan memaksakan, tapi menyeru dengan cara yang hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, menempatkan suatu pada tempatnya, dan dengan mau'izah hasanah, peringatan-peringatan yang baik. Wajadilhum billati ahsan, dan berdebatlah dengan mereka, berdialoglah dengan mereka dengan cara yang terbaik kalau perlu dialog. Ini perintah Allah. Allah perintahkan kepada manusia termulia, Nabi kita Muhammad SAW, untuk berdakwah, menyeru manusia dengan hikmah. Maka jangan kita menempatkan diri kita lebih dari Nabi SAW. Semua gerakan dakwah dan kekerasan dan kalimat-kalimat yang tidak pantas, kita ini bukan Rasul. Kepada manusia termulia Allah menyuruh dengan hikmah. Lalu kita ini siapa? Memaksakan orang mengikuti kita? Jangan. Ya. Tugas kita menyampaikan dengan cara yang baik. Kepada Nabi SAW Allah ingatkan, fabima rahmatin minallahi lintalahum, hanya karena rahmat dari Allah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, seandainya engkau keras hatimu, ya, maka mereka akan lari meninggalkan engkau, mereka akan menjauhimu. Ya. Maka para pendidik, calon-calon pendidik, calon-calon dai yang menyeru manusia pada Allah Ta'ala, tempatkanlah dirimu pada posisimu sebagai pendidik, sebagai dai ilallah dengan cara yang hikmah. Ya, yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi keterangan manusia. Silakan berikan keterangan. Tapi yang memasukkan hidayah ke dalam hati manusia bukan tugasmu. Tugas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Maha mengetahui di antara hamba-hambanya mana yang menginginkan kebenaran, mana yang betul-betul mencintai kebenaran dan mengejar mencarinya,
daripada orang-orang yang memang tidak mau kebenaran itu. Allah Maha mengetahui. Ya. Allah Maha mengetahui. Kita tidak mengetahui. Ya. An-Nabi alaihi salatu wassalam meminta pada Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah hidayah pada salah satu dari dua Umar. Beliau tidak tahu siapa kira-kira yang cinta pada Islam, yang mau membela Islam, yang mengetahui Allah Ta'ala. Allah memilih Umar bin Khattab, bukan Abu Jahal. Maka Allah memilih. Nah, oleh karena itu ke depan nih ikhwah, ini pesan hidup dan mati, berdakwahlah dengan cara yang hikmah. Pesan dari saya, hayyan wa mayyitan, jadilah pendidik yang berakhlak, yang menginginkan kebaikan untuk saudaramu. Berdakwah dengan cara yang hikmah. Tugasmu menyampaikan, bukan mengajak, memaksakan orang kepada hal ini, tapi menyampaikan dakwah dengan hikmah dan ilmu dan lemah lembut, cara yang baik, akhlak yang mulia. Ya, selebihnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukaddimah kajian kita. Insyaallah untuk minggu depan itu kita, atau pekan depan, kita membaca kitab, melanjutkan kitab ini ya. Bagi yang belum, silakan nanti pesan kepada ada panitianya ya, insyaallah untuk mengikuti lanjutan dari kajian ini. Belum terlalu jauh ya, masih di halaman 118. Ini ada 100 lebih. Dan insyaallah nanti coba kita lihat waktu bagi anak-anak baru ya, mahasiswa baru yang mau membaca ini, kita cari waktu mungkin di pagi hari dari awal untuk mengejar yang sudah lewat. Ya, insyaallah semoga saya punya waktu untuk itu. Semoga ya, doakan. Walaupun mungkin seminggu sekali, tidak apa-apa. Berarti kalian mahasiswa baru dua kali seminggu. Karena hari Kamis dan kita cari pagi hari untuk yang dari awal kitab ini. Bagi mahasiswa lama yang mau ikut silahkan. Ya, untuk murojaah ya silahkan. Ya, atau yang lain pun jamaah ikut silahkan. Ya, aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.